Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konyol dulu belum dengan Rakul lain. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Hari ini ke 12 buka puasa. Alhamdulillah masih sehat. Di hadapan saya sudah ada nasi hangat, terus ada urap-urap sayur. Ini tadi beli di di takjilan. Ramai sekali di sana dan saya beli urap sayur ini langsung saya campur di sini saja ya, sudah rontok kemana-mana. Saya campur di sini saja, nanti begitu turun ke nasi sudah dalam bentuk campuran bumbu kelapa dan sayur yang direbus dan diracang-racang kelihatannya. Saya intip dulu sayur apa ini ya, ada daun pepaya, ada daun singkong, terus ada bayam, campur-campur, keren sekali. Nah begini, langsung tuangkan ke piring bersatu dengan nasi. Nasinya kelihatannya terlalu banyak, tapi udah kadung dicampur ya sudah, harus habis. Ini sementara istirahat dulu di sebelah. Kalau perut saya masih muat akan saya habiskan. Terus tadi saya beli juga ini lumpia. Lumpia ini isi rebung. Ada banyak varian isi tadi. Ada isi rebung, ada isi ayam, dan ada isi mie. Tapi saya suka yang isi rebung. Ada cabai juga 1 biji, nanti saya pakai untuk lalapan. Tahun ini saya tidak suka, saya singkirkan. Ini lauk lumpia ya biasa. Apapun yang bisa jadi lauk ya ikut aja. Weci pun jadi lauk. Jadi perang karbo nasi dengan karbo dari weci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan sama-sama. Inilah hidangan nikmat saya malam ini. Urap sayur dan lumpia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya makan dengan komposisi seperti ini pakai tangan enak, tapi kuku saya panjang-panjang belum sempat saya potong. Nanti saya potong agar besok kalau hidangannya memungkinkan untuk dipolok dengan tangan, dengan jari, ya pakai jari. Bismillah. Hari ini saya mau cerita tentang sesuatu yang kemarin sebenarnya saya ceritakan pada edisi sebelumnya, tapi ternyata saya tidak tahu karena pakai kamera belakang sudah kehabisan memori atau apa namanya. Pokoknya tiba-tiba mati begitu saja dan saya tidak tahu. Begitu saya tengok sudah padam, HP sudah padam. Duh, berarti kehabisan ruang. Akhirnya saya mengulang lagi karena kebetulan nasi masih ada. Setiap kali saya syuting bercerita begini kan, saya sudahi cerita tapi nasi masih ada. Nah itu yang saya pakai untuk mengulang bagian yang bisa saya ingat. Nah kebetulan kemarin yang saya ingat ya tentang itu saja. Terus ada satu hal penting yang memang sengaja tidak saya ulang, mau saya ceritakan hari ini. Dan inilah ceritanya. Kemarin saya sempat bercerita tentang masa kecil yang aduhai menyedihkan karena sempat keracunan makanan. Tepatnya keracunan nasi goreng. Kok bisa? Ya bisa saja. Entah bagaimana prosesnya saya tidak tahu, karena namanya bocil itu seperti apa sih. Pokoknya tahu di hadapan ada hidangan ya disantap saja. Enak saja, tidak terbayang sama sekali, tidak terdeteksi sama sekali dari lidah saya bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak pas dari nasi yang digoreng itu. Sudahlah, bayangkanlah seorang anak kecil, bukan seorang yang beberapa orang, karena sekeluarga masih kecil yang masih polos, yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada hidangan nasi goreng, ya sudah disantap saja, enak saja. Nah beberapa jam kemudian baru sadar ternyata ada yang tidak beres dengan nasi itu. Ya itulah, kembali. Kepala pusing, cuman bisa rebahan saja.
memang tidak sempat dirawat secara medis ya, hanya dirawat di rumah saja kalau tidak salah dengan minum air degan atau apa. Pokoknya ada upaya yang dilakukan oleh emak dan bapak untuk bisa menyembuhkan itu. Karena emak dan bapak sendiri juga keracunan, jadi ya beberapa anggota keluarga, berapa ya lupa saya itu, termasuk saya. Alhasil tidak berangkat ke sekolah, sudah istirahat di rumah. Kenapa saat itu bisa sampai terjadi demikian? Saya mengira-ngira jawabannya itu pada saat sudah dewasa. Ya, satu yang paling mungkin terjadi saat itu adalah nasinya mungkin sudah basi, nasinya umes, kata orang Jawa itu umes. Jenenge umes itu kan sebenarnya tidak layak untuk dimakan, tapi ya itulah sudah terbiasa. Biasanya umes-umes titik umes berangkat air. Mungkin saat itu umesnya, kadar keumesannya itu mungkin terlalu besar, dan akhirnya terjadilah yang harus terjadi saat itu. Aduh, rasanya bagaimana? Nggak tahu. Pokoknya namanya orang mendem itu seperti apa sih? Sama seperti kayak orang mabuk gitu ya, mabuk di perjalanan dan lain itu. Rasanya begitu. Perut rasanya kayak diaduk-aduk dan pusing sekali. Terus itu kembali minta keluar makanannya. Bukan hanya kemungkinannya mengapa itu terjadi yang saya pikirkan ketika dewasa. Tidak kalah penting juga bahwa betapa pahitnya kehidupan saat itu ya. Kepahitan yang seorang anak kecil tidak pernah tahu. Seorang bocah tidak pernah bisa berpikir jauh. Mungkin peristiwa itu lebih menyita pikiran dan perasaan orang tua ya, bapak dan emak. Walah cek nemene, cek melase, mangan sego goreng umes ya, sampai akhirnya keracunan. Itu kan sesuatu yang tidak biasa di kampung. Peristiwa itu mungkin terdengar sampai ke telinga tetangga, tapi saya nggak tahu. Namanya juga di kampung, ada peristiwa kecil saja bisa cepat menyebarnya, gitu. Menyedihkan sekali. Itu saya rasakan justru ketika dewasa. Cuman pian mono ya. Betapa banyak hal yang harus kami alami yang tidak pernah dialami oleh tetangga, minimal tetangga ya. Kalau orang yang lebih luas saya nggak tahu. Minimal tetangga itu nggak pernah ada cerita seperti itu. Hanya di keluarga kami ada cerita seperti itu. Dan itu terus membekas, terus teringat. Ya, nggak apa-apa, itu proses kehidupan yang harus saya jalani, harus kami sekeluarga jalani. Itu pula yang pada akhirnya menempa ya sebagai bagian dari tempaan hidup yang harus kami jalani. Sempat ditempa dengan masalah-masalah remeh tapi berbahaya loh ya. Kalau keracunannya tidak bisa disembuhkan bagaimana itu? Ya masalahnya itu dipicu oleh hal-hal kecil tapi berbahaya. Itu yang sebagai sebuah kecerobohan sih pastinya. Cuma karena memang kehidupannya menuntut kami untuk menjalani yang seperti itu, ya sudahlah, dinikmati saja. Yuk lagi. Apakah hanya saya di dunia ini yang makan dengan lauk lumpia? Kalau dulur-dulur yang sempat nonton video ini, silakan berkomentar apakah dulur-dulur juga melakukan hal yang sama, menggunakan lumpia sebagai lauk. Lauk itu biasanya ayam, ikan, teri, daging. Ini lumpia. Sama-sama karbo ini. Gak apa-apa, yang penting nikmat. Buat saya yang penting adalah bagaimana saya bisa menikmati hidangan ini dengan penuh sukacita. Kata sukacita itu selalu saya ulang-ulang karena memang itu yang saya rasakan setiap kali bersantap. Tidak pernah ada kerenengan. Ya sudah, adanya ini ya ini, gitu ya. Ini sama saja dengan cerita-cerita receh, dengan kisah-kisah receh yang memang receh bener, bukan sesuatu yang besar yang membuat orang terengah-engah kemudian menginspirasi. Hanya cerita receh yang kalau orang dengar, kalau orang nonton ketawa aja. Apa itu diceritakan? Ah sudahlah, biarkan saja itu memenuhi akun Facebook saya. Biar itu menjadi dokumen dari perjalanan saya main Facebook ya, main Facebook, main YouTube dan lain-lain. Lidah saya terbiasa mencecap rasa pahit dari
aneka sayuran ini juga karena proses masa lalu yang sedemikian pahit juga. Nah itu hikmahnya. Ini dulu saya tidak pernah terkondisikan untuk makan sayur daun pepaya, makan sayur beluntas yang pahit-pahit itu, terus makan pare. Ya sekarang saya mungkin tidak doyan dengan makanan-makanan itu, tapi alhamdulillah baik-baik saja. Cukup itu saja. Kita ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.